Haleluya, puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kembali kita akan menerima berkat firman Tuhan pada saat ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini atas kesempatan yang boleh masih kami terima untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan setiap daripada kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh membuka hati untuk setiap firman, untuk setiap perkataan yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita, umat Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lama, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah mengenai bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, yang akan kita baca sebentar. Kita akan membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat 15. Demikian firman Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat mengerti dari membaca ayat ini saja, ini adalah perkataan Musa kepada Tuhan atau doa Musa kepada Tuhan, bahwa Musa tidak akan berjalan, dia memilih lebih baik untuk tidak melanjutkan perjalanan dia dan bangsa Israel jika tidak ada penyertaan Tuhan. Kita melihat bahwa penting bagi Musa untuk mendapatkan penyertaan Tuhan ini, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan seterusnya dalam perjalanan mereka. Nah, saudara-saudara, melalui ayat ini kita dapat mempelajari ada hal-hal penting yang kita dapat pelajari, yaitu saudara-saudara, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita mempunyai esensi adalah bagaimana Tuhan bertindak selama penyertaan Tuhan ini. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ada tindakan yang dilakukan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita membaca, kalau tadi kita membaca di ayat 15 Keluaran pasal 33 tadi, keadaan Musa dan bangsa Israel, saudara-saudara, mereka belum keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka sudah berada di tengah perjalanan. Mereka sudah melakukan perjalanan beberapa waktu lamanya keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, Musa betul-betul memperhitungkan campur tangan Tuhan yang sudah terjadi di dalam perjalanan Musa dan bangsa Israel pada saat itu, sehingga dia mengatakan demikian. Kalau kita, saudara-saudara, melihat dalam Kejadian pasal 33 ini, saudara-saudara, adalah saat-saat di mana sebenarnya bangsa Israel ini sedang mengalami keterpurukan. Kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya, tidak kita bacakan di sini, tapi saudara-saudara dapat membaca, bangsa Israel melakukan kesalahan sehingga membuat penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka di padang gurun ini, saudara-saudara, menjadi berpotensi untuk terhilang. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan, nanti saudara-saudara dapat membacanya di pasal sebelumnya dan di ayat-ayat sebelumnya dalam Kejadian 33 ini, bagaimana Tuhan Tuhan begitu murka terhadap bangsa Israel. Nah, tetapi saudara-saudara, Musa betul-betul mengingat apa yang sudah lakukan, perkara-perkara besar yang sudah lakukan, Tuhan sudah lakukan kepada mereka, terhadap mereka dalam perjalanan mereka
sejak keluar dari tanah Mesir. Kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-31, kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran 14 ayat yang ke-31 mengisahkan bagaimana pertama bangsa Israel mereka keluar daripada penjajahan Mesir, daripada tanah Mesir. Keluaran 14 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Kejadian pasal atau Keluaran pasal yang ke-14, saudara-saudara, ada peristiwa yang besar yang bahkan diingat oleh orang Israel sampai sekarang, adalah bagaimana Tuhan membelah laut sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah laut, sementara setelah orang-orang Mesir atau setelah orang-orang Israel melewati laut tersebut, bangsa Mesir, pasukan orang-orang Mesir, tentara Mesir ini yang mengejar mereka, lalu Tuhan hukum, Tuhan binasakan dengan air laut yang kembali menjadi satu. Nah, peristiwa ini, saudara-saudara, di ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa orang Israel melihat betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan. Ini adalah bentuk daripada pimpinan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel ini daripada jalan yang buntu. Tuhan memberikan jalan. Ketika tidak ada jalan keluar, dirasakan begitu ya, secara pemikiran manusia, logika manusia tidak mungkin, sebab di depan bangsa Israel ada lautan yang begitu luas, tetapi Tuhan membuka jalan bagi mereka. Lalu kalau kita membaca atau nanti saudara bisa baca di Keluaran pasal yang ke-16 dan 17, saudara-saudara, ada begitu banyak kisahnya, nanti saudara-saudara bisa baca sendiri. Dikisahkan bagaimana Tuhan memberi makan, menurunkan mana supaya orang Israel dapat makan, menjadi makanan mereka sehari-hari. Dan di Keluaran pasal 16 dan 17 juga, saudara-saudara, dapat saudara baca bahwa orang Israel mendapatkan kemenangan dari peperangan bangsa lain yang harus mereka hadapi. Jadi selama atau sebelum daripada perkataan Musa di Keluaran 33 ayat 15 tadi, mereka, Musa dan bangsa Israel sudah mengalami begitu banyak hal, perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah lakukan di tengah atau dalam perjalanan mereka. Pertama tadi adalah Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Lalu Tuhan memberi makan, ada bentuk pemeliharaan. Tuhan tidak hanya memberi makan, tapi juga Tuhan memberi minum. Dari air yang pahit, air yang tidak bisa diminum, tetapi oleh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bangsa Israel memperoleh minum. Ada makanan dan minuman yang disediakan oleh Tuhan sendiri secara langsung. Ada bentuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan lakukan. Ketika bangsa Israel harus menghadapi musuh, peperangan, mereka menghadapi musuh dengan penuh kemenangan. Ada peperangan yang mereka hadapi dan Tuhan memberikan kemenangan. Sehingga saudara-saudara tidak berlebihan ketika Musa mengatakan dalam ayat 15 yang pertama tadi kita baca di Keluaran 33 ini, bahwa Musa mengatakan, jangan suruh kami beranjak, jangan suruh kami melanjutkan perjalanan kalau tidak ada penyertaanmu, tidak ada pimpinanmu. Karena Musa tahu persis bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar seperti orang yang mengawal, tetapi hanya mengawasi, tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita, ada campur tangan. Bentuk konkret daripada penyertaan ini adalah campur tangan. Campur tangan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Kita memasuki tahun yang baru, saudara-saudara. Baru beberapa hari. Kita mengerti, kita sama-sama mengalami bagaimana tahun yang lalu begitu menjadi pukulan
bagi seluruh umat manusia, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk kita. Mungkin beberapa orang mengatakan tahun yang lalu, tahun 2020 adalah tahun yang paling berat yang pernah dialami umat manusia. Nah, saudara-saudara, tetapi kita melihat kalau kita ada sampai saat ini, kita boleh berdiri, kita masih bernafas, mempunyai kesempatan untuk tetap menikmati hidup. Saudara-saudara, bukankah ini adalah bentuk daripada penyertaan Tuhan? Tuhan membiarkan atau memberikan kesempatan kepada kita untuk melalui tahun 2020 yang kata orang begitu kelam. Tahun 2021 masih ada 300 lebih hari, saudara-saudara, yang bisa ya atau yang harus kita jalani. Kita tidak tahu. Sama seperti orang Israel menghadapi padang gurun, ketika berjalan di padang gurun, saudara-saudara, perjalanan yang tidak menyenangkan. Seiring dengan waktu bisa saja berubah-ubah karena angin. Mungkin padang gurun tadi kita sebelumnya, mungkin bangsa Israel begitu ya, melihat di sana ada gunung pasir dan seterusnya. Tetapi karena angin, marka alam itu atau gunung tadi, tanda alam itu tadi, itu sudah hilang, tertiup angin. Mereka bisa kehilangan arah. Berjalan di tengah padang gurun bukanlah suatu perjalanan yang menyenangkan, saudara-saudara. Siapapun bisa kehilangan arah. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun 2021 ini. Ke depan ada mungkin perjalanan kita di tahun ini seperti kita berjalan di tengah padang gurun, tanpa kepastian. Kemarin, saudara-saudara, pada hari Sabtu, baru saja ada berita, begitu ya, ada pesawat yang jatuh di Kepulauan Seribu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Seolah-olah malapetaka, bahaya, begitu ya. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu bertubi-tubi datang. Tidak cukup hanya masalah wabah COVID-19, tetapi masalah-masalah lain. Bukan berarti lalu kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi takut. Karena Musa dan bangsa Israel bukan takut menghadapi perjalanan mereka di padang gurun, tetapi mereka menginginkan penyertaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pernyataan Musa bukanlah takut lalu dia tidak mau melanjutkan perjalanan, tetapi Musa mengatakan kepada Tuhan, sertai kami, supaya kami mampu berjalan. Sama seperti apa yang menjadi doa Musa, saudara-saudara, biarlah ini yang menjadi doa kita pun pada saat ini. Kita jangan menjadi orang-orang yang seperti tidak memiliki Tuhan. Kalau kita membaca, saudara-saudara, di ayat yang ke-16 dalam Keluaran 33 ini, dikatakan demikian, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karuniamu di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, penyertaan Tuhan dalam kehidupan seorang Kristen, dalam kehidupan kita adalah suatu hak yang khusus, yang tidak dimiliki orang-orang di luar Tuhan, saudara-saudara. Dan ini adalah hal yang penting. Jangan sampai kita berjalan ke depan, menjalani tahun-tahun ini, menjalani tahun hari-hari ke depan ini, tanpa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan dapat kita peroleh hanya ketika kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan peribadahan kita. Kita jangan sampai meninggalkan doa-doa kita dengan Tuhan. Kalaupun kita harus beribadah secara online, kita harus komitmen bahwa ketika kita beribadah secara online ini, karena memang kita sedang tidak atau kita sedang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk pergi beribadah di gereja secara langsung. Jangan sampai kita lalu mencari-cari alasan supaya kita bisa memanfaatkan waktu untuk kepentingan kita sendiri, lalu kita menghindari peribadahan kita. Saudara-saudara, mari kita jalani tahun 2021 ini
dengan optimisme yang begitu kuat. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan hanya bisa kita dapat melalui persekutuan kita yang tanpa henti dengan Tuhan, melalui peribadahan kita dan doa-doa kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang telah kami miliki, bagaimana ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang telah kami lalui dan yang akan kami lalui di hari-hari ke depan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh menjalani hari-hari kami. Kami boleh Tuhan Yesus mempererat persekutuan kami dengan Engkau. Doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu, biarlah itu menjadi suatu hal yang tidak henti dan tidak terputus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.